Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambah barokahnya majlis kita ini, kita awali dengan berzikir kalimat thayyibah 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasahu din wa aliyana al-kafarati wa qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin. Rabbi a'udzuka min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh kali ini yang mengacu kepada tafsir Al-Jalalain yang kita kaji mengenai bagaimana ya, karena insya Allah akan menghadapi ada istilah pilpres ya, jadi masih banyak orang yang bingung ya bagaimana cara memilih pemimpin yang sesuai dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa mereka masyarakat masih pada bingung? Karena Bapak dan hadirin yang terhormat, ya dari 3 paslon ini memang bisa dikatakan dijadikan bingung, karena dari 3 paslon ini yang saya tahu ya, katakanlah paslon 1 misalnya, itu dewan pembina atau penasehatnya itu adalah yang saya tahu adalah Bapak Kiai Haji Syukron Ma'mun ya. Syukron Ma'mun seorang tokoh ya, penceramah yang bisa dikatakan senior. Bahkan beliau di dalam ceramahnya waktu di Fathul Nada saya hadir, katanya penceramah yang seusia dengan saya banyak udah pada meninggal ya, artinya hanya tinggal beliau lah katanya yang sudah ya usia lanjut tapi masih terus beliau dakwah ya, namanya Kiai Haji Syukron Ma'mun ya. Termasuk di dalamnya ya juga ada Bapak Habib Rizik ya, yang di paslon 1 sebagai istilahnya tokoh pembina atau katakanlah penasehat. Sementara di paslon 2 yang saya tahu ini pimpinan atau penasehatnya itu namanya Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, yang punya ya jamaah bahkan thariqah, termasuk dari Depok banyak ketika khususnya malam Jumat Kliwon itu yang datang atau yang hadir ke Pekalongan ya, karena punya ya masabnya jamaah. Sementara dari
paslon 3 ini ada tokoh di situ namanya Buya Muhtadi, ya. Buya Muhtadi dari Banten, di mana Buya Muhtadi ini putra dari Buya Dibiati. Tapi bukan Dibiati dari Bedahan, tapi dari Cidahu yang ada di Pandeglang. Namanya sekarang namanya Buya Muhtadi. Ini sebagai katakanlah tokoh yang ada di paslon 3 dan semuanya bisa dikatakan dari NU, ya. Semuanya tokohnya dari Nahdliyin semua. Sehingga masyarakat itu ya menjadi bingung, katanya karena kan yang harus pilih itu hanya satu aja kan yang dipilih, jadi nggak ketiga-tiganya dicoblos, kan harus hanya satu aja yang dipilih. Ya, tapi di situ ada ya katakanlah ulama-ulama yang cukup populer namanya. Sehingga ada masyarakat yang kebingungan yang mana nih yang harus dipilih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya walaupun ya majelis ulama pada dasarnya harus ya netral, ya, dan saya tidak akan menyebutkan ya nama, ya, akan tapi ingin tentunya sebagai ya katakanlah majelis ulama ini harus memberikan pencerahan kepada umat, jangan diem aja. Karena ada ungkapan dari seorang sufi namanya Imam Abu Ali, ya, yang menyatakan bahwa man sakata anil haq bahwa syaitonun akhras. Man sakata anil haqqi bahwa syaitonun akhras. Barang siapa yang diam aja nggak mau bicara ya tentang kebenaran, maka dia itu sama aja dengan setan yang bisu. sudah setan bisu. Ya, artinya kalau kita ada kesempatan untuk bicara dan pembicaraan itu hak, pembicaraan itu benar gitu, tapi kita diam aja sehingga masyarakat itu bingung gitu. Jadi nggak ada penyuluh, nggak ada pelita, penerang, padahal kita siap bisa untuk memberikan penjelasan. Ini maka kata Imam Abu Ali tadi ya sama aja dengan setan yang bisu, ya. Dia ada semacam sindiran yang cukup ya dalam lah dari Abu Ali tadi ketika kita misalnya harusnya memberikan penjelasan, pencerahan kepada umat yang sedang bingung tadi, tapi orang tadi malah diam saja. Nah, karena saya nggak mau dikategorikan sebagai setan yang bisu, jadi perlu menjelaskan kaitan dengan pilpres yang akan datang ini yang harus dipilih yang bagaimana. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri, hadirin yang saya muliakan, di dalam tafsir Al-Jalalain kita baca di sini di dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Artinya sungguh Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ya lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus, di mana ditafsirkan bimana a'dalu wa aswab. Jadi petunjuk Al-Quran ini petunjuk yang lebih adil, wa aswab ini dan lebih tepat, yang lebih benar. Artinya dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk manusia, jelas Al-Quran ini adalah petunjuk yang lebih unggul, yang lebih hebat dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk yang lain. Apalagi di dalam surah ya, Al-Baqarah ayat 2 dinyatakan zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan lagi tentang kebenaran, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan
Di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 185 Allah nyatakan dengan hudal linnas, ya. Bunyi ayatnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas-penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pemisah, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, ada di dalam kitab suci kita yang bernama Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah Al-Qur'an sendiri udah lebih 1000 tahun yang lalu sudah memberikan petunjuk kepada kita sebagai umat Islam mengenai pemimpin yang bagaimana yang harus kita pilih. Ya. Jadi udah lama sekali, karena Al-Qur'an kan turunnya udah lebih 1000 tahun yang lalu. Cuman kadang-kadang memang banyak umat Islam di Indonesia ini yang nggak paham. Ya. Mungkin bacanya bisa, tapi kan terjemahnya atau tafsirnya nggak mampu, sehingga nggak ngerti. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang baik ini, saya ingin mengungkapkan bagaimana ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengenai memilih ya pemimpin yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak kurang dari 7 ayat dalam Al-Quran yang saya teliti tentang petunjuk Allah mengenai pemimpin. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 28. Surat apa? Ali Imran ayat 28. Dicatat ya, kalau nggak di bukunya, di otaknya dicatat, jangan sampai lupa lah. Dalam surah Ali Imran ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yang artinya tidak boleh orang-orang yang beriman memilih pemimpin dari orang-orang yang tidak beriman. Artinya apa? Petunjuk Allah dalam Al-Quran dalam memilih pemimpin, yang pertama harus satu akidah dengan kata lain, ya harus sama-sama agamanya dengan kita yang beragama Islam. Jadi tidak boleh kita umat Islam memilihnya pemimpin agamanya agama non-muslim, ya, agama apa aja yang bukan Islam itu tidak dibolehkan untuk kita pilih. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang tokoh di Jakarta, ya, udah gelar profesor, doktor, mungkin juga di TV suka tampil, nggak usah sebutkan namanya, ya. Dia bilang, kayak dengar bahwa katanya dalam memilih pemimpin enggak harus kita memperhatikan agama. Pokoknya agama apa saja, dia yang penting punya keahlian dalam pimpinan, leadership istilahnya. Bahasa Arabnya al-imamah, ya, bahasa Inggrisnya leadership. Ya, berarti boleh kita pilih. Bahkan dia menganalogkan, mengkiaskan dalam bahasa Arabnya, menyamakan dengan seorang pilot di atas pesawat. Dia bilang begini, ketika kita mau terbang, katakanlah misalnya kita mau ke Mekah, mau umroh atau haji, ya, kan tidak nanya-nanya dulu, misalnya ke petugas di situ, ini pilotnya agamanya Islam atau bukan?
Yang akan membawa saya ke Mekah atau menerbangkan saya ke Amerika atau ke Jepang. Kan tidak, biasanya kita nggak nanya-nanya. Ya pokoknya karena kita yakin punya keahlian di bidang pilot tadi, pokoknya naik aja. Ya. Nah, jadi ada yang menganalogkan seorang tokoh yang sudah profesor doktor tadi, katanya seperti kita naik pesawat ya kapal terbang tadi kan nggak perlu nanya masalah agama, yang penting dia punya keahlian di bidang pilot tadi, menerbangkan kita ke negara yang kita tuju, ya kita naik kan, nggak usah banyak tanya-tanya segala. Gitu. Nah, saya melihat di sini bahwa perkataan seorang profesor doktor yang sudah masyhur namanya ini, saya pikir nggak tepat, ya nggak pas lah. Istilah usul fikihnya itu apa? Abdurrahman Mahmud ini namanya al-qiyas ma'al farik. Ya al-qiyas ma'al farik itu artinya menyamakan sesuatu tapi ya jauh dari kebenaran, tidak bisa disamakan. Ya, memang ada di dalam agama kita ada istilah qiyas. Contoh misalnya qiyas itu kan dalam Al-Waraqat juga itu usul fikih yang paling rendah lah. Itu dikatakan radul far'i ilal asli li illatin tajma'u fi kulli. Jadi qiyas itu artinya mengembalikan masalah cabang ke masalah pokok karena ada ilat ya di dalam keduanya. Contoh misalnya katakanlah di Arab zaman Nabi zakat fitrah dulu pakai korma ya atau gandum misalnya. Sementara di kita pakai beras, nggak pakai korma atau gandum lagi, tapi pakai beras. Kenapa? Karena beras ini dikiaskan kepada korma atau gandum di zaman Nabi. Kenapa? Karena ada sama-sama ilatnya. Al-qut, yakni makanan pokok. Yang dulu makan pokoknya itu, di kita makanan pokoknya beras. Nah, karena ada kesamaan, maka itulah jadikan zakat fitrah. Itu namanya ya qiyas. Atau misalnya ada yang nanya bagaimana hukumnya memukul orang tua, dosa enggak? Ya, mana dalilnya? Itu kalau sampai botak kepala mencari dalil memukul orang tua hukumnya haram atau ada larangan dalam Quran, itu enggak akan ketemu ya. Yang ada itu di dalam surah Al-Isra, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu mengucapkan kepada orang tua uff itu cis atau hal-hal yang menyakiti hati orang tua. Jadi ngomong saja sama orang tua sudah dilarang, itu haram hukum. Nah, tapi kalau wala tadribhuma, kamu jangan mukul, itu enggak ada ayat. Cuma ulama mengatakan memukul ini juga jelas haram. Ya, mukul orang tua hukumnya boleh enggak? Kan enggak ada dalilnya dalam Quran, dalam hadis. Ya, ini dikiaskan. Bahkan istilahnya kias aulawi, kias lebih utama. Artinya kalau cuman saja bilang sama orang tua haram, tidak boleh yang menyakiti perasaan hati. Apalagi mukul, karena mukul ini dua yang disakiti. Selain perasaan juga fisik. Ya, kalau dibilang ya, cuman ngomong aja di hadapan orang tua yang kurang pas itu kan sudah dosa. Cuma sakitnya hatinya aja, fisiknya kan enggak. Tapi kalau mukul, ya tentu selain hatinya juga fisiknya. Sehingga disebutnya qiyas aulawi. Artinya mengkias itu memang ada. Ya, karena sama-sama menyakiti, itu artinya mukul juga jelas haram. Walaupun di dalam nas Qur'annya enggak ada wala tadribhuma. Nah, mengkiaskan seorang pemimpin dengan orang pilot ini jelas tidak pas, tidak sesuai. Kenapa? Karena kalau pilot ini hanya ya menerbangkan di jamaah, misalnya jamaah haji atau umroh sampai ke tujuan, sudah nggak ada kebijakan apa-apa. Nah, sementara
Yang namanya pemimpin ini apalagi 5 tahun misalnya, itu kan ada kebijakan-kebijakan yang tentu kalau pemimpinnya bukan umat Islam bisa jadi merugikan kepada umat Islam. Jangan ini, dan sebagainya. Nah, jadi jelas tidak bisa disamakan. Kalau pilot hanya menerbangkan begitu aja, nggak ada ngomong apa-apa juga, ya. Tapi kalau pemimpin ini banyak sekali kebijakan-kebijakan, makanya nggak pas. Ini ya dalilnya. Jadi yang pertama, petunjuk Al-Quran, kita tidak boleh memilih pemimpin yang tidak seakidah dengan. Ya, untuk masalah 3 paslon tadi, insya Allah semuanya akidahnya sama ya. Ya, artinya nggak ada yang non Muslim kan? Ini semuanya sama. Nah, namun setelah kita tahu semuanya sama, yang kaitan yang pertama, yang kedua sekarang petunjuk Al-Quran, yang kedua yang kita harus pilih itu yang mana? Ingat ya, saya tidak menyebutkan nama, tapi Bapak nanti melihat ciri-ciri sesuai dengan Al-Quran tidak. Yang kedua adalah selain tadi al-mu'min yang beriman, akidah sama, juga yang kedua ini al-abidun, yang ahli ibadah. Kenapa dikatakan harus kita pilih yang ahli ibadah? Karena menurut Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Surat apa? Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ayatnya pendek, sekali lagi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi pada hakikatnya Allah menciptakan ya kita sebagai manusia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang paling top di dalam agama kita adalah sholat yang 5 waktu. Karena sholat ini dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat merupakan pillar of religion, yakni tiang dalam agama kita. Kalau misalnya kita ngaku Islam, KTP Islam, tapi enggak sholat, ya seperti rumah atau bangunan yang sudah tidak ada tiang, pasti akan runtuh, pasti akan roboh, enggak pantas lagi jadi rumah. Demikian juga KTP-nya si Islam, ya agamanya ngakunya Islam, tapi sholat 5 waktunya berani ditinggal. Nah, ini Islamnya itu betul-betul harus dipertanyakan. Nah sekarang dari paslon yang 3 ini, bagaimana mereka, siapa yang paling rajin ibadahnya kepada Allah? Sholat 5 waktunya bagaimana mereka menjalankan dengan baik atau tidak? Ya, baca Fatihahnya mana yang paling fasih, ya, sehingga ada ulama dari Bandung, ada nama Jujun, namanya penceramah dari Bandung, itu terkenal di Jawa Barat, ya, karena Sunda. Ya, katanya untuk memilih pemimpin pilpres ini coba tes bacaan Fatihahnya, ya, mana Fatihahnya yang fasih, yang bagus, berarti dia sering ibadah, sering dibaca khususnya dalam sholat. Ya, mana yang paling bagus, itulah yang kita pilih. Ya, mana yang belata baleho, ya, nggak jelas bacaannya, wah ini diragukan ini. Ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Fatihah ini rukun min arkanis sholah, salah satu rukun dari rukun sholat. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini hadis ini sahih, bahkan mutawatir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dari sahabat Nabi yang sangat mulia namanya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ya, saya teliti dan punya kitab saya namanya Nazmul Mutanasir Anil Hadis Al-Mutawatir. Jadi luar biasa kesahihannya hadis, sehingga tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dan sehingga
untuk mengetahui ya calon pemimpin kita ini bagus atau tidaknya. Yang kedua ya dari segi ibadah, dan ibadah tadi yang paling top adalah sholat, karena sholat ini tiang dalam agama, bahkan awwaluma yuhasabu bil amru yaumal qiyamah as-sholat. Ya, wa in shaluhat shalu wasaru amali, wa in fasadat fasadu wasaru amali. Yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat seorang hamba itu sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka insya Allah amal-amal yang lainnya juga akan ikut bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, buruk, maka amal-amal yang lainnya akan ikut buruk juga. Jadi rupanya dari zakat, puasa, haji, baca Quran, sedekah dan macam-macam lah, itu rupanya dilihat yang pertama sholat, ya bagus atau tidak. Begitu, makanya calon pemimpin kita oleh Bapak diperhatikan, yang rajin, paling rajin ibadahnya kepada Allah, paling banyak sujud kepada Allah siapa? Ya, ini yang harus dilihat ya, karena al-abidun yang kedua itu harus yang mau ibadah kepada Allah. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah sahibul amanah. Sahibul amanah itu artinya orang yang amanah, tidak berkhianat, ya. Jadi orangnya bisa dipercaya, ya. Omongannya bisa dipercaya, sesuai antara al-qaul wal fi'al, antara ucapan dan perbuatan itu betul-betul sesuai, ya, amanah. Ini dasarnya atau dalilnya ada dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. Surat apa? Al-Qasas ayat 26. Bunyi ayatnya, inna khaira man istajartal qawiyul amin, ya. Ada ujungnya ada kata al-amin, bukan karangan saya ini. Memang dalam Al-Qur'annya ada. Coba lihat, kalau nggak percaya, surat apa tadi? Al-Qasas ayat 26. Ya. Artinya apa? Inna khaira man istajar. Sungguh orang yang terbaik, orang yang kau pekerjakan, ya, karena pemimpin kita ini akan kita jadikan pekerja kita lah untuk mengatur-ngatur negara kita. Al-Qawiyul Amin ini orangnya kuat, ditambah Al-Amin yang penuh amanah. Ya, bukan orang yang hianat, tapi yang ya amin itu orang yang kepercayaan. Nabi Muhammad kan dari kecil sudah punya gelar Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Nah, ini yang ketiga, Al-Amin ini yang bisa dipercaya. Kemudian yang keempat, ya, petunjuk Al-Quran yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat ini adalah basitun fil ilmi wa kuwatun fil jismi. Jadi yang harus dipilih oleh kita ini menurut petunjuk Al-Quran, basitun fil ilmi ini orang yang luas dan dalam ilmunya. Wa kuwatun fil jismi, dan kuat tubuhnya. Artinya yang gagah dan betul-betul dia sehat, ya, tubuhnya tidak penyakitan. Ya. Dan ini dalilnya bisa dibaca oleh Bapak di dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Surat apa? Al-Baqarah ayat 247. Bunyi ayatnya di situ ada firman Allah, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, ayat ini ceritanya ada hubungan dengan cerita Tolut dan Jalut, ya. Di mana Jalut ini raja zalim, Tolut ini raja yang penguasa yang adil dan mengalahkan kepada Jalut tadi. Nah, di antara kelebihan yang Allah tambahkan kelebihan kepada Tolut ini, di antaranya adalah wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Bastotan itu asalnya basto ini kan luas, ya.
bil ilmi dalam ilmu, wal jismi dan sehat dalam tubuh. Dan saya pikir ini logis, kenapa pemimpin yang harus kita pilih ini harus banyak ilmunya, harus dalam ilmunya, harus tinggi ilmunya, dan badannya harus sehat. Saya kira logis sekali. Justru enggak logis kalau pemimpin yang ilmunya dangkal, cetek, ya, ditambah lagi badannya misalnya sakit-sakitan harus kita ya, justru enggak logis itu ya. Ini Al-Quran ini sangat logis sekali ketika nyuruh milih pemimpin itu bastotang fil ilmi, yang dalam, yang luas ilmu. Kenapa harus dalam luas ilmunya? Apalagi ya yang diurus ini kan 270 juta ya. Ya, se-Indonesia ini kan luar biasa. Yang udah berbagai suku, pulau dan beragam manusia yang harus bisa dihadapi dengan baik. Permasalahan juga sangat kompleks sekali, masalah politik, masalah ekonomi, masalah agama, pendidikan dan macam-macam. Apalagi dia nanti bisa tampil di PBB sana, peristilan bangsa-bangsa, pidato. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya mantap ya, ilmunya banyak, pandangannya luas, kan kita merasa bangga ya, punya pemimpin seperti itu. Tapi kalau sebaliknya kalau disuruh sini ya kayaknya ketakutan, bicaranya takut salah, atau misalnya takut dikritik dan nanti ya nggak bisa jawab dan sebagainya, kan bagaimana? Ilmunya lemah, apalagi di PBB nanti harus bahasa Inggrisnya juga yang bagus dan sebagainya lah. Jadi jelas libas atau tampil ini penting. Ditambah yang tubuhnya yang sehat, ya. Sebab kalau pemimpin kita misalnya tubuhnya enggak sehat, bagi stroke, ya, ya ini menurut saya enggak bagus. Enggak bagus. Kenapa? Karena pemimpin ini jelas banyak sekali yang dipikirkan, ya. Setiap hari mungkin banyak yang harus dikunjungi, didatangi. Kalau misalnya di rumah sakit terus atau enggak sehat, ya ini repot, ya. Makanya petunjuknya bastotang fil ilmi wal jismi. Bastoh itu artinya luas, dalam segi ilmu, wal jismi dan sehat dalam tubuh. Nah, dari 3 pasal ini Bapak sendirilah yang bisa menilai mana yang paling ilmunya dalam, ya, menguasai berbagai permasalahan. Bahasa Arabnya fasih, bahasa Inggrisnya juga luar biasa, ya, karena mungkin pulang dari Amerika ya, artinya kuliah di sana. Sehingga kita enggak akan kecewa. Kemudian ditambah tubuhnya juga ya sehat ya. Ya gagah. Itu yang kita pilih. Yang ke berapa? Yang keempat ya. Nah, yang keempat, yang sekarang yang kelima, kan semuanya 7 ya. Ya. Yang pertama kan satu akidah, mukmin. Yang kedua ahli ibadah. Yang ketiga amanah. Ya, kemudian yang keempat banyak ilmu, ya, dan badannya sehat ya. Amin. Ya, bukan saya nggak nyebutin nama ya, hanya dalam Al-Quran aja, nanti Bapak yang menilai. Nah, yang kelima qaimun bil adli. Artinya orang yang siap menegakkan keadilan. Itu yang harus dipilih. Pemimpin itu yang betul-betul qaimun bil adli. Dalilnya bisa dibaca di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135. Surat apa? An-Nisa ayat 135. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Al-ayat. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti. Kunu, jadilah kalian semua qawwamina bil qisti, orang yang penegak, ya, para penegak
keadilan. Syuhada lillah sebagai saksi-saksi bagi Allah. Walau ala anfusikum, sekalipun atas diri kalian, awil walidain atau kedua orang tua, wal akrobin dan kaum kerabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena mungkin ayat ini sangat bagus sekali ya dalam rangka penegakan keadilan. Ketika saya dulu ada undangan ceramah ke Amerika, ya tahun 2009 yang lalu, bahkan diulangi lagi, diundang lagi 2010. Itu pernah saya ketika ada di Boston, kita mampir minta diajak oleh panitia ke Harvard University, karena waktu itu ada rame-ramenya masalah JIL ya, Jaringan Islam Liberal. Dan tokoh dari kita, nggak usah sebutkan namanya lah, dari Indonesia, katanya koordinatornya sedang kuliah S3 di Harvard University, sehingga saya merasa ya ingin tahu Harvard University itu bagaimana sih universitasnya atau ya bangunannya lah. Karena kesempatan, kalau kita sengaja kan ingin tahu dari Indonesia ke sana sendiri, berapa ya biayanya. Dan ketika saya di Chicago juga ceramah, kita ingin tahu tempatnya Pak Nurholis Majid dengan Syafi'i Ma'arif. Dia kan kuliahnya di Chicago, termasuk Pak Dr. Imaduddin Abdurrahim, ya Pak Imad itu. Ya kita datang ke sana ke Chicago. Kemudian ketika saya ada di Amerika juga, tempatnya Pak Din Samsudin, Profesor Dr. Din Samsudin kuliah di Yale University. Saya juga minta diantar dan alhamdulillah tahu ya tempat. Demikian juga ada tokoh di Indonesia yang belum lama meninggal ya, Profesor Dr. Ajrumadi Ajro, Direktur Pascasarjana UIN Syariatullah Jakarta. Saya ketika dikukuhkan doktor bidang tafsir hadis tahun 2008, beliau yang jadi istilahnya direktur pascasarjananya, itu kan kuliahnya di Amerika di Columbia University. Ya, saya merasa tertarik juga ketika di New York, ya ingin diajaklah ke tempat kuliahnya, sehingga saya tahu, oh ini Columbia University, ya. Bedanya dengan di kita, ya selain bangunannya di kita bisa dikatakan agak sempit-sempit lah, kalau di sana rupanya luas. Kemudian ya istilahnya kebersihannya luar biasa. Dan di sana itu bedanya dengan kita, rupanya pelang universitas itu kalau di sana itu kecil-kecil ya, bahkan susah untuk mengetahuinya. Beda dengan di Indonesia kan besar-besar ininya nama. Kalau di sana itu kecil-kecil banget. Kadang-kadang kita lewat nggak ketahuan mana. Ya bahkan terus terang aja ke Harvard itu sampai 2 kali oleh panitianya aja kelewat gitu. Oh katanya salah. Harus balik lagi, diulangi lagi. Karena enggak seperti di kita. Nah, yang ingin saya kemukakan di Harvard University itu di pintu gerbang Fakultas Hukum rupanya. Itu ayat Quran yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah walau ala anfusikum awil walidain awil wal aqrabin, itu tertulis ya, diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Karena rupanya mereka mengakui di dalam katanya hukum Islam ini adalah ayat sucinya betul-betul jelas mendengarkan keadilan ini. Mungkin dibandingkan dengan kitab suci yang lain enggak begitu jelas. Nah, jadi intinya bahwa di dalam ayat ini diminta supaya mampu menegakkan keadilan walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri sendiri, awil walidain atau orang tua. Misalnya orang tua kita salah, ya kalau memang salah harus dihukum aja sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan mentang-mentang ini kan uang puasa. Enggak begitu. Bahkan wal akrobin, kaum kerabat, ya mau istilahnya pamannya, keponakannya, kalau misalnya salah, ya harus dikatakan salah. Jangan misalnya mentang-mentang kerabat kita yang salah juga dibenarkan aja, didukung atau dibela-belain. Ini enggak benar. Jadi harus betul-betul ya adil, seperti dulu Rasulullah ketika ada
dari kalangan Bani Mahzumiyah yang ingin supaya hukumannya diperingan, kan Rasulullah dengan nada marah sampai bersumpah, ya, lau ana Fatimah binti Muhammad bin Saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya putri saya bernama Fatimah binti Muhammad mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu betul-betul menegakkan keadilan walaupun terhadap putrinya sendiri yang sangat disayangi. Nah itu, jadi dari ketiga paslon ini yang siap menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat siapa? Itu yang paling yang pas untuk kita pilih. Ya, kebalikan keadilan kan kezaliman. Kalau kezaliman merajalela itu enggak jelas, nah itu harusnya dihindari. Tapi yang ingin menegakkan keadilan itu petunjuk Al-Quran yang harus kita pilih. Itu baru yang kelima. Yang keenam. Yang keenam ini as-sadiqun. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Dalilnya bisa dibaca oleh Bapak, ya saudara, dalam surah At-Taubah ayat 119. Surat apa? Ayat 119. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Sekali lagi ayatnya pendek, satu ayat penuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian berada beserta orang-orang yang jujur. Shadiq itu artinya jujur. Nabi Muhammad diantara punya sifatnya sidik, ya, punya sifat ya jujur. Nah, kebalikan shadiq bahasa Arabnya adalah kazib, yakni bohong. Jadi kalau yang bohong berarti enggak boleh, artinya pemimpin yang bohong enggak boleh kita pilih. Bahkan saya setuju dengan Pak Profesor Dr. Quraish Shihab, kalau kita memilih pemimpin yang bohong, ini kita katanya ikut dosa, ya. Jadi kita yang tahu bahwa pemimpin ini suka bohong, kita pilih, ya jelas kita ikut dosa. Kenapa? Karena sudah tahu bohong, tapi dipilih aja, ya. Padahal agama mengatakan wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kalian beserta orang-orang yang benar, yang jujur. Nah ini yang harus kita pilih, yang shadiqin ini, yang jujur. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Ini penting sekali disimak. Yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala pesan dalam surah Hud ayat 113. Surat apa? Hud, ya. Ada Yunus, ada Hud. Ini surat Hud ayat 113. Pesan Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Artinya wala tarkanu, dan janganlah kalian cenderung, condong, mendukung ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim atau orang-orang yang curang. Fatamassakumun nar, maka kalian akan disentuh, akan diazab oleh api neraka. Ini jelas sekali di dalam Al-Quran ini, wala tarkanu, janganlah kalian cenderung atau mendukung. Dan laknya di sini sepakat ahli tafsir bahwa la nahiyah. La itu kan ada la nafiyah, ada la nahiyah. Bedanya kalau la nafiyah, la menafikan, meniadakan, artinya tidak. Contoh misalnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, la-nya di situ sepakat la nafi. Nafiyah itu meniadakan bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah. Tapi kalau la tarkanu itu disebutnya la nahiyah. Nahiyah itu artinya melarang. Dan tandanya la nahiyah adalah menjazamkan fi'il. Ya, dalam Ibriti dikatakan wajad muhbilam walaqad wajab wala min dalla ta'ala talab. Tanda jazamnya asalnya la tarkanuna, ya, tarkanunan, ya.
tarkunani kemudian tarkanuna, tapi karena ada la dibuang nunnya jadi wala tarkanu ya ilal ladzina zalamu, kalian tidak boleh. Dan di dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fin nahyi li tahrim, asal hukum dalam larangan itu haram yang dilarangnya itu ya. Jadi oleh karena itu kita dilarang, diharam hukumnya cenderung mendukung ilal ladzina zalamu kepada orang-orang yang zalim. Yang zalim itu artinya ya orang-orang yang tidak adil, yakni orang katakanlah orang yang curang. Jadi kita dilarang untuk mendukung orang yang curang siapa aja. Jadi saya nggak menyebutkan paslon mana ya, pokoknya yang ya yang kelihatannya curang lah gitu ya. Mungkin sudah kasat mata sekarang ini banyak kecurangan-kecurangan. Nah itu jangan dipilih. Ya kalau ada misalnya ketiga-tiganya ada curang, mana yang paling sedikit curangnya? Itu yang kita pilih ya. Karena nasbul imamah wajibun, karena menegakkan memilih pemimpin juga hukumnya wajib. Ya, jadi harus kita ada yang pilih tadi. Tapi yang jelas jangan sampai memilih yang curang, fatamassakumunnar, maka kalian akan disentuh atau diazab, digodok, dibakar oleh api neraka. Ketika kita memilih, tahu bahwa ini orang ini curang, dari awal saja sudah ketahuan kecurangannya, sudah kasat mata begitu, tapi dipilih aja. Mungkin karena sesuatu, istilahnya NPWP. Apa itu pakai NPWP? Nomor piro, wani piro. Ya, kadang-kadang ada sekarang ini yang seperti itu. Walaupun sudah titel kiai, ya bisa dengan tadi NPWP, bisa luntur itu. Ya, tahu dalam hatinya bahwa ini sebenarnya nggak pas jadi pemimpin, tapi karena mungkin dikasih tadi sesuatu ya NPWP tadi akhirnya menjadi berubah dan akhirnya mendukung, padahal dalam hati kecilnya sebenarnya dia itu enggak setuju dengan pilihannya ya. Maka kalau kita ini karena bebas istilah netral lah gitu, mana saja yang kira-kira enggak curang, karena Al-Quran jadi kita milih itu berdasarkan petunjuk dari Al-Quran, insya Allah jadi ibadah. Walaupun misalnya pilihan kita kalah, tapi karena kita sudah nurut kepada Al-Quran sesuai dengan petunjuk, itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi misalnya menang yang kita tentunya harapkan, karena semua petunjuk Al-Quran tadi tidak ada yang salah. Ya, menurut saya bagus-bagus semua, justru yang berbeda dengan Al-Quran yang tentunya keliru. Oleh karena itu dengan 7 macam tadi, Bapak, Saudara sudah mungkin yang sudah mantap jadi tambah mantap, yang ada masih goyang-goyang, insya Allah mudah-mudahan menjadi mantap. Insya Allah. Karena memilih pemimpin ini masuk ibadah yang tidak boleh istilahnya asal-asal, ya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memilih si A, si B, si C ini harus ada argumennya di hadapan Allah. Kenapa milih ini? Ya, karena begini. Jangan ya karena NPWP tadi, bahkan saya membaca dalam hadis di Jami'us Shogir itu la'anallahu rasyi'a wal murtasyi'a wal ladzi yamshi bainahuma. Ini hadis sahih. Artinya Allah mengutuk kepada orang yang menyuap dan yang menerima suap dan orang yang jadi mediator kepada antara keduanya. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang medianya ya calo yang menyampaikan suap tadi, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati, kalau istilahnya sayang sama diri kita jangan sampai digodok di api neraka, ya tentunya harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Karena Al-Qur'anlah al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran bersumber dari Tuhanmu, kamu jangan termasuk orang yang ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah sebelum diakhiri dengan doa akan dibuka dulu mungkin diskusi kepada akhi Ustaz Aris Budiarto, kami persilakan. Syukran jazakumullah Pak Kiai. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita sudah sama-sama menyimak arahan ilmu yang sudah disampaikan subuh ini.
Silakan langsung saja jika ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan lebih lanjut dari Bapak sekalian. Ada? Apa udah cukup jelas? Atau udah cukup mengarah gitu? Iya. Ya, mungkin sudah bisa membayangkan ya. Iya. Udah tuh. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, mau komentari silahkan. Oh, Hmm. monggo nama Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Syafi'i. Bapak Syafi ya. Silakan Pak. Silakan. Dimyati. Masyarakat atau yang berpendidikan baik ataupun yang terarah yang telah diarahkan. Tapi Pak, kita ini kan adalah pulau. Bagaimana? Kita ini adalah pulau. Iya, iya. Di mana-mana pulau-pulau itu banyak yang tidak ada katakan. Semuanya menurut apa yang membuat itu atau tidak. Contohnya sekarang ini banyak kekurangan-kekurangan yang muncul dan segala macam. Dan itu di daerah sana selalu saya bahwa sangat kenal. Jadi bagaimana kita menyikapi atau arahan itu? Kalau kita itu mungkin sudah oke. Tapi yang mungkin masalah kita banyak berhasil membawa pesan baik. Inilah yang membuat karyawan yang mudah mengaruhi. Mudah-mudahan ini juga dari kesehatan atau apa. Baik. Bahwa kita ini disebut negara ada yang itu kita ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang disatukan? Pak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih dari pencerahannya hari ini. Sebenarnya kalau dilihat dari wajah-wajah cerah-cerah, mengaminkan. Insya Allah. Tapi hal yang juga seringkali mengusik kita adalah seperti yang tadi Pak sampaikan bahwa siapa yang sebenarnya menjadi entah tokoh di balik layar atau yang disampaikan dan banyak sekali di luar pembina yang mereka itu adalah dari tokoh-tokoh agama kita dari para ustadz, para ulama, para baik yang juga terlibat di dalam dinamika politik yang berlangsung saat ini. Sebagaimana tadi Pak Kiai sampaikan di awal kajian bahwa masing-masing paslon saat ini juga memiliki tokoh-tokoh yang mereka juga memiliki dalil-dalil yang bisa mempengaruhi jemaahnya gitu ya. Memang menarik kalau kita mencermati bagaimana sejarah dari kepemimpinan yang pernah berlangsung di negara kita ya. Kita pernah punya Pak Soekarno, seorang tokoh muda waktu itu yang sangat cerdas dan sangat menginspirasi sehingga beliau menjadi salah satu pemimpin dunia bahkan yang diakui katanya. Yang kedua setelah itu kita lihat ada analisis dari Pak Karno atau Ibu Pak Harto yang sangat idealistis dan juga sangat lama menguasai di dalam sistem pemerintahan. Terus bergerak setelah itu ada Pak Habibie, seorang ilmuwan yang juga pernah menjadi pemimpin. Setelah itu ada Pak Habibie ada Gus Dur, Pak Abdurrahman Wahid. Artinya kalau kita lihat dari penjelasan sejarah itu negara kita adalah negara yang cukup lengkap, pernah memiliki pemimpin dengan berbagai macam karakter ya Pak Kiai. Meskipun masing-masing dan bahkan kita lihat mungkin satu hal ya dalam pandangan kita sebagai seorang Muslim. Sama kita ya di sini ya, nama saya mahasiswa Muslim. Oh iya. Saya lihat Gus Dur, Abdurrahman Wahid termasuk di ulama. Iya. Tadi kan beliau tadi kayak pakai sampaikan juga bahwa
mensyaratkan ada yang sehat terutama misalnya. Kita lihat penjelasan sejarah pernah menunjukkan bahwa kita pernah punya tokoh-tokoh dengan berbagai macam karakternya. Dan yang lebih menarik adalah bahwa tadi disampaikan oleh Pak Kiai dari 7 kriteria tadi kan, salah satu yang juga seringkali muncul adalah bagaimana kita bisa memilih para pemimpin yang memiliki sifat kenabian dari atas sini, amanah. Nah, namun dalam berbagai macam hal seringkali kita juga terjebak dengan berbagai macam pemberitaan di media ya. Presiden saat ini itu memang baik dan tidak ada yang memungkiri kalau kita bicara ya, bagaimana karakternya presiden saat ini. Namun yang ternyata dalam berbagai macam kajian di dalam ilmuwan, baik itu yang tidak cukup baik. Artinya memang untuk menjadi seorang pemimpin itu dia juga harus memiliki leadership capacity, kapasitas leadership yang tadi dipakai sampaikan, makanya lengkap tadi dipakai dan mencerahkan kepada kita. Nah, namun selama ini kan ibaratnya masyarakat itu lebih banyak terhipnotis gitu ya, untuk memilih orang-orang yang baik dengan karakter mereka. Yang baik seperti apa? Ya, misalnya bagi-bagi uang, misalnya, yang nampak berhasil pencitraannya. Nah inilah mungkin kalau dalam bahasanya Pak Sehu yang kumoy gitu kan ya. Ini kan berbagai macam apa ya, kita disebut dalam tanda kutip pembodohan publik, tapi itulah yang berlangsung karena masyarakat kita kan didominasi dengan level pendidikan dan pendidikannya masih sangat rendah. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Bapak yang pertama tadi itu sangat relevan, yang bagaimana struktur demografi masyarakat kita itu sangat heterogen yang juga memiliki kapasitas dan juga kemampuan adaptasi. Tapi saya rasa jamaah yang ada di Anu ini minimal misalnya yang nampak hanya seperti ini, tapi sholat di belakang Pak saya itu cukup banyak. Semoga bisa mengaminkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai misalnya. Nanti kita akan bisa memiliki pemimpin sebagaimana pemimpin daerah ini. Dan kita termasuk umat yang tadi akan terhindar dari api neraka ya. Amin ya Allah. Iya. Itu aja Pak Kiai. Baik. Cuma memang kita agak galau dengan berbagai macam perilaku para tokoh ya. Dan bahkan kalau kita lihat ada beberapa informasi ada Gus yang mengaku Gus. Ya. Bukan Agus masalahnya. Dia mengaku Gus yang bagi-bagi uang secara apa ya, terang-terangan dan memang kok diam saja gitu. Artinya dia banyak sekali komunitas-komunitas para tokoh agama yang harusnya juga menjadi sifat yang layak diladani dan sekarang menunjukkan tontonan yang tidak bisa menjadi tuntunan kurang lebih seperti itu Pak. Jadi mungkin komentar. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Muslim. Ya, ada dua penanya tadi yang saya catat di sini. Yang pertama kaitan dengan masalah sebenarnya kalau kita sebagai katakanlah mungkin masyarakat yang masih ada yang langsung ya, masyarakat yang alhamdulillah mungkin terdidik ya mungkin paham. Katanya tadi kalau di masyarakat yang di katakanlah di pelosok begitu mungkin banyak yang belum ya memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan dalam ayat-ayat Al-Qur'annya sebagai petunjuk untuk memilih pemimpin yang baik menurut ya Al-Qur'anul Karim tadi. Nah, sebagai mungkin respon dari saya bahwa ya kita sebagai muslim ya, sebagai orang yang beragama Islam ini kan diminta supaya menjadi dai ya, menjadi pendakwah juga. Wa takum minkum ummatu yad'una lal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikumul muflihun. Dalam Al-Qur'an ada surah Al-Imran itu bahwa kita hendaknya menjadi dai-dai yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan, mencegah kemunkaran tadi. Tentunya sesuai dengan ya kemampuan kita masing-masing. Nah, menurut saya ketika ada mungkin saudara-saudara kita yang ada di daerah begitu ya, yang belum tahu tentang
ajaran Islam bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Qur'an. Maka menurut saya ya kita ada kewajiban berdakwah ya, walaupun tidak harus memaksa, karena ya agama Islam kan tidak membenarkan juga ya istilahnya dengan ya memaksa apalagi untuk masuk agama Islam. Tapi berkaitan dengan menyampaikan saya kira penting. Artinya mungkin Bapak punya saudara di daerah yang masih labil, masih belum akidahnya kuat, atau katakanlah masih ragu-ragu, itu bisa ditelepon atau minimal di WA bagaimana penjelasan-penjelasan yang saya tadi kemukakan bisa di-share, nah sehingga mereka itu menjadi tahu dan paham. Itu saya kira itu juga sudah nilai ada pahala dakwah dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara kiat-kiatnya seperti itu sehingga mereka tidak kebingungan di dalam memilih, yang akhirnya karena sembako mungkin pada datang akhirnya justru yang ngasih sembako itulah yang dipilih karena wah ini orang baik ya, padahal itu kaitan dengan sogokan-sogokan, riswah bahasa Arabnya harusnya dihindari. Itu untuk pertanyaan yang pertama tadi, di antara kiat untuk memberitahukan kepada masyarakat kita yang masih awam, mungkin dengan diberikan penjelasan-penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka, karena ada ungkapan khotibin nas ala qadri uqulihim, kamu harus komunikasi dengan orang itu sesuai dengan kadar akal mereka, IQ mereka. Jadi kalau dengan bapak-bapak atau orang yang perguruan tinggi mungkin beda dengan yang masih tamatan SD atau bahkan kadang-kadang enggak SD juga enggak tamat. Dan tentu kita dalam menyampaikannya yang ucapan-ucapan atau perkataan yang mudah dicerna, yang mudah dipahami oleh mereka dengan bahasa yang mudah dipahami. Insya Allah ini juga manfaat dan akan jadi pahala dakwah ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Muslim tadi ya berkaitan dengan tokoh-tokoh ya di kita ya, banyak yang katakanlah pemilihan mungkin tidak, kayaknya masih enggak sesuai dengan petunjuk Al-Quran tadi. Nah ya saya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ya, bahkan saya punya syarahnya namanya Ithaf Sadatil Muttaqin dan punya ikhtisarnya. Jadi kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali ini yang 4 jilid tebalnya, saya punya syarahnya namanya Ithaf Sadatil Muttaqin karya Syekh Imam Al-Zabidi namanya, dari Yaman, itu sampai 10 jilid. Dan punya ikhtisarnya juga, ringkasannya hanya 1 jilid namanya Mau'izatul Mu'minin, nasihat bagi orang yang beriman, yang ditulis oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Bahkan punya tahrij hadis ya, kitab Ihya itu ada hadis-hadisnya yang banyak nggak disebutkan para perawinya. Ada seorang ulama dari Irak ya, dari Baghdad Irak, namanya Imam Zainuddin Al-Iraqi, bukan Zainuddin Masum Ali atau Zainuddin Nur dari Parung, bukan. Ini Zainuddin Al-Iraqi dari Irak. Itu mengarang sebuah kitab yang saya punya dengan judulnya cukup panjang. Coba Bapak hafal nggak? Judulnya adalah Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi Takhriji ma fil Ihya minal Akhbar. Itu nama judul kitabnya. Ya, hafal nggak tadi? Sekali lagi judulnya yang saya hafal adalah Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi Takhriji ma fil Ihya minal Akhbar. Jadi mentahrij hadis dari kitab Ihya Ulumuddin itu, ditahrij itu artinya diteliti, diriwayatkan oleh imam siapa nih? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, atau misalnya Imam Baihaqi atau Imam Daruqutni dan yang lain macam. Karena perawi hadis itu setelah saya kuliah S3 untuk doktor di bidang tafsir hadis, bukan hanya 6 orang aja Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah yang terkenal itu, ternyata tidak kurang 200 ya, 200 perawi hadis yang ada di dunia Islam. Dan ada kitabnya yang saya miliki,
khusus menceritakan tentang perawi hadis dan riwayat hidupnya. Nama kitabnya yang saya miliki namanya adalah Risalah Al-Mustatrafah fi Bayani Masyhuril Kutubil Musyarrafah, karangan Imam namanya Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, ya. Itu seorang ulama ahli hadis yang mengarang kitab dengan perawi-perawi hadis. Saya hitung tidak kurang jumlahnya ada 200 perawi hadis. Nah, jadi dari pembahasan kitab Ihya tadi ada tahrijnya namanya yang saya sebutkan tadi lah, ya, Al-Mughni Hamil Asfar fil Asfar fi tahriji ma fil Ihya min al-akhbar, itu dijelaskan. Nah, yang saya ingin kemukakan bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disyarih dengan Ihsadatul Muttaqin, diikhtisar dengan Mau'izatul Mu'minin, ternyata ya ulama itu dibagi dua, ada ulama akhirah, ya, ulama yang betul-betul dia warasatul anbiya, pewaris para nabi, sehingga ucapannya juga sidik, kemudian juga dia ya amanah dan tabligh dan fatonah. Namun ada diistilahkan dengan ulama usuk, ya. Ulama usui ini adalah ulama yang busuk, ulama yang buruk, yang dia lebih cenderung kepada materi duniawi. Istilahnya yang hubud dunia, ya. Sehingga dengan tadi NPWP tadi menjadi luntur, sehingga ada ungkapan imanuhum fi amplopihim, ya. Jadi iman mereka ada di amplopnya. Bagaimana? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Bahkan dulu ada, mungkin pernah dengar ada Bal'am bin Ba'ura ini, ya, seorang ulama besar tapi akhirnya tergelincir, ya, karena hubud dunia seperti tadi. Nah, sehingga saya kadang-kadang ya mikir apakah yang tadi itu yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran tapi ya pilih terus, padahal tahu, ya, karakter seperti ini. Ya ada kemungkinan ya ada yang ya ulama ya tadi yang harus kita hindari, tidak boleh kita ikuti. Itu saya kira komentar untuk panel yang kedua, dan alhamdulillah pencerahan saya tadi rupanya oleh beliau diterima dan dipandang bagus, dan mudah-mudahan pencerahan tadi bisa dicerahkan lagi kepada keluarga atau mungkin ada mahasiswa-mahasiswinya, murid-muridnya, sehingga menjadi tercerahkan semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, saya kira udah siang. Kita akhiri dengan disimpulkan bagaimana Pak Aris. Ya. Baik, izin Pak Yai. Ya. Baru kali ini disuruh nyimpulin. Secara esensi disampaikan kepada kita yang pertama adalah bahwa apapun peran kita dalam pemilihan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Menang atau kalah itu urusan yang kedua, urusan yang belakangan. Tapi yang dipertanyakan adalah kita pilih siapa atau atas dasar apa kita memilih seseorang. Kemudian ada 7 indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur atau mengarahkan atau menjadi pertimbangan dalam saat kita memilih. Yang pertama adalah seiman, Al-Imran 28. Yang kedua adalah sholat, Az-Zariyat 56 atau ibadah, ya. Yang ketiga adalah pekerja keras dan dapat dipercaya, Al-Qasas ayat 26. Yang keempat adalah berilmu dan kuat fisiknya atau sehat fisiknya, Al-Baqarah ayat 247. Yang kelima adalah adil atau penegak keadilan, An-Nisa 135. Yang keenam adalah jujur atau ayat 119. Dan yang ketujuh adalah tidak zolim. Zolim ini dalam pengertian tidak melanggar, cenderung tidak akan melanggar hak-hak orang lain atau hak-hak masyarakat atau rakyat pada umumnya. Itu adalah 7 indikator yang bisa kita gunakan dalam memilih dan kemudian melakukan pembobotan terhadap 3 paslon yang ada, gitu ya. Karena dari 3 paslon yang ada pasti haruslah salah satu dipilih oleh kita, gitu ya. Jangan sampai golput, jangan juga meninggalkan, karena golput itu berarti kita membuang hak kita dan menzolimi diri kita sendiri. Dan khawatir diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Betul. Dan khawatir disalahgunakan pada saat mereka perhitungan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menzolimi diri sendiri dan menzolimi orang lain karena kita tidak menjalankan hak kita. Itu kira-kira simpulannya, dan semoga bermanfaat buat kita semua, menjadi pengawal
dalam kita berpikir, dan ini adalah ilmu yang tentu saja perlu kita amalkan. Kita akhiri saja kajian kita pada hari ini dengan membaca doa Doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.